Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Taib ya semuanya, insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita untuk memahami bagaimana caranya menerjemahkan sebuah teks bahasa Arab. Sebenarnya ini latihan ya. Kalau untuk cara sih sebenarnya udah tahu semua. Ya tinggal bagaimana prakteknya, bagaimana apa namanya mencoba berusaha agar kita terlatih untuk menerjemahkan teks bahasa Arab. Nah, selain itu nanti di akhir sesi seperti biasa nanti kita juga akan membahas soal ya. Kita bahas satu atau dua buah soal. Nah, soal itu barangkali sudah ada yang mengakses di website kita yang ini. Nah, nanti kita akan coba buka beberapa buah soal sekaligus nanti kita ingin menjelaskan bagaimana kira-kira bentuk soal yang akan ditampilkan nanti ya ketika ujian nanti. Nah, ya. Tapi seperti biasa, kita mulai dulu untuk menerjemahkan yang sekarang. Kemarin kita sampai ke qabla arba'ina sana. Oke, sebentar. Dan pensilnya. Oke, baik. Dan sekarang kita masuk ke yang ini ya, kata yang ini. Nah, kata yang ini nih. Oke, siapa yang mau mencoba membaca dan menerjemahkan? Ada yang mau? Priska mau coba? Boleh, boleh. Ya, silakan Priska. Dari yang Altaf. Ya, dari itu. Bismillahirrahmanirrahim. Altafatu anzur ilaihi faida huwa qad ambalajat asarirohu bihazihil ma'lumat kana farhan jiddan li'annahu sahibu rijlan najihan yauman minad dahri. Oke, coba silakan diartikan. Altafatu, aku berbalik, anzur ilaihi, untuk melihatnya, faiza faiza huwa, jadi dia, qad ambalajat, sungguh terungkap, asarirahu, rahasianya, Hmm, lihazihi lihazihil maklumah, pada informasi ini, karena farhan, dia sangat bahagia, karena farhan jiddan, dia sangat bahagia, li'annahu, karena bahwasannya, sahibu, dia bersama seorang sahabat, rijlan, yaitu laki-laki, najihan, yang sukses, hmm. yauman minat dahri, suatu hari nanti. Oke, baik. Syukran Priska Ya, ya. Baik, kita coba baca kembali ya. Jadi ini altafitu anzuru ilaihi ya. Saya menoleh gitu ya. Anzuru ilaihi, saya memandang kepada dia. Nah, ini kan kisah sebelumnya ya bagi yang hadir udah tahu insya Allah, mungkin bagi yang belum. Jadi kisah sebelumnya ada seorang bapak tua gitu ya. Ketika ada orang yang menyebutkan nama seorang syekh ya namanya Syekh bin Baz gitu kan, salah seorang ulama di Arab Saudi. Nah, bapak tua ini ngomong, Ana wa Syekh bin Baz kunna zumala nadrus fil masjid inda Syekh Muhammad bin Ibrahim qabla arba'ina sana. Wow, saya dan Syekh bin Baz itu dulu kami berteman tuh. Ya, kami belajar di sebuah masjid bersama dengan Syekh Muhammad bin Ibrahim 40 tahun yang lalu. Ya, jadi orang tua ini membanggakan dirinya karena pernah semajelis gitu ya, satu sekolah atau satu majelis dengan Syekh bin Bas. Dan ini yang apa kelanjutannya, altafitu anzuru ilaih, saya menoleh, saya lihat kepada orang tua tadi. Ya, fa idza huwa qad inbalajat asariruhu li hadhil ma'lumati. Nah,
Dia inbalajat ya, menjadi inbalajat tuh apa, terbit atau merekah gitu ya, atau senang. Asari ruhu itu karena dia terkait dengan apa namanya, konteks di sini dia setelah ini ada bahagia ya. Ya artinya adalah merekah wajahnya atau bersinar wajahnya, kelihatan bahagia, girang wajahnya, lihadihil maklumati, untuk informasi ini ya, informasi yang menyebutkan bahwa dia dan Syekh bin Bas ini dulu pernah satu majelis gitu ya. Karena farhan jiddan. Nah, dia sangat bahagia sekali ya, li'annahu. Nah, ada yang tahu nih bacaan setelah li'annahu apa nih? Ya, ada tahu arti li'annahu ini apa? Apa setelah kata li'annahu apa nih bacaannya nih? Annahu sahiba rajulan Ah, najihan yaman minad dahri. oke, ini tadi ada yang sebentar, ada yang ngomong nih. Share screen-nya nggak kelihatan? Ada kelihatan nggak yang lain? Kelihatan. Nah, Oh, tidak kelihatan, Ustaz. oh nggak kelihatan ya? Sebentar. Apa yang harus kita lakukan? Tunggu, 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 tunggu. Oh, coba kalau kita gini kan. Hmm, nah, kalau ini kelihatan nggak? Kelihatan. Ada ya? Kelihatan. Oke, baik. Kita balik lagi tadi ke sini ya. Nah, karena farhan jiddan ya, dia sangat senang sekali li'annahu sahaba rajulan najihan gitu ya. Jadi sahaba ini dia di sini sebagai fi'il madhi nih. Ya, sahaba dia berteman ya dengan seorang laki-laki sukses pada satu hari gitu ya. Nah, dia berteman dengan Syekh bin Baz ini gitu ya. Yang sukses pada hari tertentu atau suatu hari gitu ya. Oke, ada pertanyaan dari baris yang ini? Tidak ada? Ustaz, Nah, salam, Ustaz. ya silakan. Itu asarir yang in balajat asariruhu, itu asarirnya bentuk mufradnya apa ya tadi ya? Asarir ini dia jamak taksir ya. Coba kita cek dulu di kamus ya. Ustaz lupa apa itunya. Asarir. Asarir itu asarir. Eh, nih asarir bisa kotul jam itu asarir kotul jam asarirul wajhi jamaknya sirorun ya, mufradnya sirorun. Khututul jabhati wal wajhi, garis yang ada di jabhah itu kening dan wajah gitu ya, dari kata sirorun, jamaknya asarir. Oke, ya silakan dicatat ya. Boleh yang lain? Lanjut, ada lagi? Paling mau nanya ini doang, Ustaz. Ah, Kadang aku itu nemu ada fiil tapi dia itu punya huruf jar tertentu. Contoh kayak rogoba rogoba hmm, an, terus kayak yatakawanu min ibaratun an. Itu cara mengetahui apa ya, fiil ini pasangannya huruf jar ini itu gimana itu ya kira-kira? hmm, sebenarnya jawabannya cuma satu. Sering-sering baca teks bahasa Arab sama melihat kamus. Karena kalau dihafalkan bisa, tapi tidak efektif. Nah, tapi ketika kita sering membaca itu nanti akan refleks sendiri. Misalkan rogibaan itu artinya benci, ya, rogibafi artinya suka, gitu kan. Qadha ala artinya menghakimi, ya. Nah, dan lain-lain. Jadi
itu cara cuma satu tuh ya. Beberapa kali Ustadz coba ini ya. Ada sih, ada yang bikin kamusnya, kamus idiom dan lain-lain itu ada. Download aja di Google itu ada. Tapi selama kata itu tidak pernah digunakan secara praktek ya, artinya tidak pernah digunakan untuk membaca teks-teks berbahasa Arab, itu tidak akan nggak akan nempel di kepala kita, meskipun mau dihafalin, mau bagaimanapun ngapalinnya itu agak nggak efektif dia kalau tidak kita gunakan untuk menerjemahkan teks ya. Gitu ya Satya ya. Paling pas ini kan kayak pas lagi membuat susunan kata, lagi bikin insya atau bikin tulisan, bikin kisah lah. Hmm. Nah kan ada, kita itu kan kadang menggunakan fil-fil tertentu. Nah kadang yang bikin aku males itu ternyata filnya itu punya gandengan huruf jar tertentu gitu kan. Nah kadang aku bingung, maksudnya ini harusnya pakai huruf jar apa sih? Kita udah belajar apa namanya, faidah huruf jar ini begini begini begini, tapi ketika ketemu pasangan fiilnya itu ntar artinya beda kan gitu kan. Nah aku mau tahu mungkin ada rumus tertentu biar apa kita itu tahu fiil ini itu huruf jarnya ini gitu. Oke, nah berarti ini kita ini lagi nih, pertanyaannya ini mengarah kepada huruf jar itu artinya apa sih sebenarnya gitu kan? Nah, huruf jar bi itu artinya apa? Huruf jar ala itu artinya apa? Dan bagaimana cara memaknainya ketika ketemu dengan sebuah fiil? Kenapa fiil ini harus ini huruf jarnya? Kenapa ini enggak ini? Nah, dan lain-lain ya. Nah, jadi kalau kita kembali kepada apa namanya? Kepada teori asalnya ya, kita belajar bahwa huruf itu ya, termasuk huruf jar itu kan apa arti al-harfu itu? Mana al-harf? Hah? Ma ta'rif minal harfi? Apa definisi huruf itu apa dalam bahasa Arab? Iya. Yutimu ma'nahu illa ma ghairihi. Tamam, ma la yatimmu ma'nahu Eh, illa ma'a ghairihi. Ya, kan cara nahu. Iya. ya, kata yang tidak sempurna maknanya kecuali setelah dipasangkan dengan selain dari huruf. Ya, jadi sebuah huruf ini akan sempurna maknanya jika sudah ada isim sebelumnya atau ada fiil sebelumnya. Gitu ya. Nah, artinya apa dari sini? Jadi artinya sebenarnya huruf itu secara asal dia punya banyak sekali makna. Ya, jadi kalau kita baca misalkan di kitab, oh kitabnya di luar nih. Ya, di kitab yang biasa kita gunakan untuk praktek ya, kitab Al-Kafi Syarajumi ya. Nah, itu disebutkan di sana bahwa makna huruf jar itu banyak. Minha diantaranya, bi itu ada artinya sababiyah, bi itu ada artinya tab'id, ya bi itu ada artinya dzarfiyah, bi itu artinya ada musahabah gitu ya. Nah, dan lain-lain. Jadi itu hanya makna sebagian aja. Sehingga tadi kalau ketemu sebuah fiil, ya bagaimana cara menentukan fiil ini huruf jarnya apa? Itu nggak ada rumusnya. Nggak ada rumus cepatnya tuh. Jadi caranya hanya dengan buka kamus dan digunakan. Hanya itu caranya. Ya, memang ya seperti itu ya bahasa Arab. Kenapa harus kata ini harus pakai bi? Kadang bisa pakai ala, kadang ala artinya bi artinya ala. Kenapa demikian? Nah, kita kembali lagi kepada konsep bahwa bahasa itu adalah produk dari budaya. Ya, bahasa itu adalah ittifaqu ahli lughati ya. Jadi bahasa itu kembali kepada konsep bahwa dia adalah kesepakatan para pemilik bahasa. Misalkan nih, kalau kita sepakat mengatakan ini warnanya hijau ya, botol ini hijau ya. Kenapa kita bilang ini mau hijau ya? Karena kita sepakat ini hijau. Ya. Mungkin kalau pernah ini nggak pernah eh apa namanya pernah nggak tahu ya, dengan budaya yang berbeda di antara kita gitu kan, dengan masing-masing tempat. Nah, oleh kakek nenek kita warna biru ini juga kadang disebut warna hijau. Ada yang sama nggak? Iya. Ya kan? Hijau adanya. Iya. Nah, padahal ini warnanya biru. Kenapa demikian? Ya karena kakek nenek kita dulu mungkin ya mengatakan ya kesepakatan mereka itu warnanya hijau. Nah, gitu ya. Jadi eh
huruf ya fi'il ini dia huruf jarnya apa itu kembali lagi kepada penggunaan orang Arabnya. Makanya ketika kita bukan orang Arab dan tidak ada orang Arab di samping kita, maka kita satu-satunya cara hanya dengan melihat kamus. Ya, itu yang disebut dengan sama'i tadi ya. Sama'i itu artinya tidak ada polanya, beda dengan qiyasi. Ya, kalau qiyasi itu ada polanya ya. Kalau sama'i nggak ada. Sama'i itu termasuk misalkan masdar dari sulasi mujarrad itu sama'i. Ya, tadi ya satu lagi yang sekarang kita bahas ya, huruf jar sebuah fi'il itu apa? Kalau beda huruf jar bisa beda arti, kenapa dan apa artinya? Nah, itu kembali lagi kepada sama'inya. Kita dengar dari orang Arabnya seperti apa, gitu ya. Gitu Satya ya. Ya, Ustaz. Baik, ada lagi pertanyaan? Oke, ini yang baru masuk silakan di ini ya, silakan diisi absensinya ya biar kita terdata siapa aja yang masuk gitu kan, siapa yang belum. Kita lanjutkan. Ada yang mau baca nih? Apa? Apa? Eh, Ana nih siapa nih? Afwan, tunggu. Nanti. Siapa? Nanti. Oh, Nazif. Ya, fadal. Nazif dari mana nih Nazif nih? Bekasi. Satu, pasti nama. Ah, taib. Ahlan, fadal. Belum mau siapa? Dari bayi nama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bainama ja'altu araddada fi nafsi walimaza ya miskina ma sawata walimaza ya miskina ma sartu najihan mislu ibnu Baz. Oke. Kalau Ustaz, Taib, tarjim, fadal. bainama ja'altu araddada fi nafsi, sementara saya terus mengulang-ulang di dalam diri saya, walimaza ya miskin ma sartu najihan mislu ibnu Baz, dan mengapa wahai orang yang malang atau miskin tidak sesukses Ibnu Baz. Oke, ya. Ini melanjutkan daripada yang sebelumnya ini ya. Nah, bainama ja'altu uraddidu fi nafsi, ya. Bainama ja'altu di mana gitu ya. Pada saat yang sama ja'altu uraddidu fi nafsi. Apa arti ja'altu di sini? Ada yang tahu? Mulai. Apa artinya? Mulai. Ya, memulai. Terus-menerus Betul. Ini ada di buku ini ya. Kalau ada yang punya di buku materi seleksi Timur Tengah ini, kita lihatkan aja nih. Kita mana dia ya? Sebentar. Ya, jadi ini materi yang selalu kita ulang ya. Nih, materi seleksi Timur Tengah. Ini masih kelihatan ya share screen-nya? Atau tampilannya kelihatan? Oke. Ini halaman 193. 193. Oke ya. Bagi yang baru masuk mungkin ini nggak apa-apa kita bahas ya. Bagi yang sudah mungkin anggap sebagai pengulangan aja. Nah, jadi sebelumnya itu kita udah belajar tentang af'alus syuru' ya. Kenapa ini kita ulangi terus? Karena materi ini sangat hampir bisa dipastikan keluar ketika ujian. Ya, 1-2 soal keluar yang seperti ini. Ya, af'alus syuru' itu apa? Af'alus syuru' itu adalah fi'il yang menunjukkan bahwa kata kerja setelahnya ya mulai untuk dilakukan. Misalkan syara'al fallahu yaqta'u al-asjara. Ya, petani itu ya mulai yaqta'u memotong atau menebang pepohonan gitu ya. Nah, jadi syara'a ini dia yang Arabnya adalah fi'lun madin naqis nasikh ya, dia fi'il nasikh nih. Ya, nasikh itu artinya dia merusak
Ya, dia konsep si af'alus syuru' ini mirip sama kana wa akhwatuha. Ya, fallahu sebagai isim syara'anya, yaqta'u ya sebagai khobar ya, yaqta'ul asjaro sebagai khobar daripada syara'anya gitu ya. Nah, jadi beberapa fiil ini ada beberapa aturannya gitu kan. Dia tidak boleh pakai an. Karena jebakan soal itu kadang ada di sini nih ya. Beberapa fiil-fiilnya ada akhadha, ada bada'a, ada qoma, inbaro, syara'a, tafiqa, ansya'a, ada ja'ala ya. Jadi tidak semua ja'ala itu sebagai fiil nasikh yang dia masuk kategori dhanna wa akhwatuha. Ya, nah, enggak semua tuh. Kalau dia berposisi sebagai apa namanya bermakna sebagai al-af'alus syuru', maka dia dimaknai sebagai fiil nasikh yang beramal seperti kana wa akhawatuha ya. Nah, ini misalkan ja'alat at-talibatu yudzakiruna durusahum. Ya, para mahasiswi atau para siswi mulai ya mempelajari mudzakarah pembelajaran mereka ya. Taib, kita balik lagi ke oh ya, dia sampingnya. Nah, ini ya. Saya mulai bertanya-tanya dalam diri saya gitu ya. Uraddidu fi nafsi itu artinya bertanya-tanya ya dalam diri saya. Walimadza ya miskin? Waduh, kenapa nih bapak tua yang malang ini ya? Jadi miskin ini bukan berarti si bapak ini kan ada fakir dan miskin. Kalau fakir itu nggak mencukupi gitu kan, penghasilan tidak mencukupi untuk kebutuhan pokoknya itu kan fakir. Nah kalau miskin itu ya di atas fakir sedikit. Nah jadi pembahasan miskin di sini, nah ini kita kembali kepada budaya ya. Kan tadi disebutkan bahwa bahasa itu produk budaya. Nah jadi penyebutan miskin di sini ini bukan makna hakiki. Ya, dalam artian mana hakiki dia bukan makna yang sifatnya orang yang tidak punya harta enggak. Ya, jadi orang Arab kadang menyebut orang malang, ya malang itu artinya aduh kasihan banget lah si bapak tua itu gitu ya. Nah, itu menyebut orang yang malang itu dengan kata-kata ya miskin. Aduh, bapak malang itu ya. Masyur tanajihan. Kenapa wahai bapak malang gitu kan? Masyur tanajihan mislabni bazin. Kamu nggak menjadi masyur tanajihan ya. Kamu tidak menjadi orang yang sukses seperti bin Baz ya. Oke, ada pertanyaan? Itu yang Dan istilahnya tarkibnya jadi apa itu Tar? Jadi hal atau Yang mana? atau apa itu yang mislun? Ini juga nggak ada gambarnya, maaf Tar. Eh, yang ini. Ya, yang mislah ibnu Bas, mislah bin Bas itu. Oh, oke. Walaupun dia miskin ya. Walimada ya miskin. Masirta najihan. Ya, kamu tidak menjadi orang sukses. Ya, ini misli atau mislu. Apa kira-kira di sini nih? Mislah kayaknya Tar. Tunggu, ini masih ada yang bilang ini nih. mislu. Ini nggak muncul ya soalnya di situ ya? Bisa. Tunggu. Enggak. Nggak muncul. Coba kalau Ya udah muncul. oh, udah muncul. Udah. Oh, kenapa tadi hilang ya? Oh, kalau ini muncul. Kalau misalkan ini muncul nggak? Enggak, Ustaz. Oh, nggak. Enggak. Oh, alah. Berarti kalau beda tab dia menghilang nih. Udah gini aja deh. Sebentar. Share. Nah, kalau ini muncul nggak? Tunggu. Iya, itu jelas. Nah, gini aja kali ya. Jelas banget. Iya. Oke. Walimada ya Burung. Kenapa? Enggak muncul lagi. Hah, nggak muncul lagi? Udah muncul. Udah. Dah. Muncul ya? Belum. Iya. Hah, muncul nggak? Enggak. Enggak. Share screen-nya kelihatan tapi ustadznya nggak ada gitu. Oh, tapi share screen-nya kelihatan ya? Nah, share screen-nya kelihatan nggak?
Kelihatan Ustadznya nggak ada. Oh ya udah, yang penting suaranya ada ya. Iya ada Ustadz. Oh, oke, nggak apa-apa, nggak apa. Belum muncul. Oke, ya. eh oh, jadi kalau kayak gini baru muncul ininya ya, videonya ya. Ya, oke lah, nggak apa. Ya, balik lagi ke sini. Apa kira-kira nih Arab daripada kata misla ini? Atau misla atau mislu ini? Mislah. Apa? Mislah paling Misla. Ma sirta najihan misla ibni bazin. Apa Arabnya misla di sini? jadi hal kali. Jadi hal. Jadi hal. Jadi hal gimana dia jadi hal? Jadi hal mislah ibni baz itu jadi hal. Zarf nggak? Kalau zaraf dia keterangan waktu atau keterangan tempat kalau zaraf. Nggak bisa dia. Nah, kalau hal gimana penjelasannya? Anta mislah itu halnya, terus apa namanya? Halnya itu anta dari sirta. Bukannya kalau hal itu harus wala yakunu illa nakiratan bukan? Bukan. Iya sih. Najihan. Tapi kan ini. Iya sih emang, tapi ntar dulu. Masir ta najihan kamu Jadi apa itu? kenapa? Jadi apa itu ya? Iya, jadi apa ya? Ini Ustaz juga mikir nih. Jadi apa nih? Kenapa kamu tidak jadi orang yang sukses? Misla ibni bazin. Misla. Atau bisa jadi dia ini apa namanya? Betul misla, tapi dia jadi maf'ul mutlak dari fi'il mahdzuf. Oh iya bisa. Itu dia tuh. Bisa. Lebih jadi maf'ul mutlak sih sebenarnya. Ya, jadi walimada ya miskinu ya ma sirta najihan gitu kan. Nah, misla dia jadi maf'ul mutlak dari kata misalkan masala gitu kan. Umatsilu atau yumatsilu masla ibni bazin. Biasanya gitu ya Arabnya. Ya. Ya, jadi dia maf'ul mutlak dari fi'il mahdzuf. Mirip sama kata ini. Kita sering nyebut syukron kan? Syukron itu apa ya Arabnya syukron? Mutlak. Nah, ya. Jadi syukron itu kenapa dinasabkan? Karena dia maf'ul mutlak dari fi'il mahdzuf. Ya, nah maf'ul mutlak ini dia sama dengan masdar ya, masdar dari sebuah fi'il. Jadi ashkuru syukran. Nah, dihapuskan ashkurunya tinggal syukrannya gitu ya. Oke. Nah, ini kadang juga sering keluar di ujian nih. Ini ada ya miskin. Miskin, ya miskin. Dia munadanya jenisnya apa? Hah? Ada yang tahu apa aja jenis? Ada berapa macam sih munada itu? Ada 5. Pertama apa? Apa yang pertama? Mufrad alam. Terus? Nakira maksuda. Terus? Nakira ghairu maksuda. Tamam. Yang keempat? Ya, idhofah. Yang kelima? Ya, syabih bil mudhaf. Oke. Kira-kira di antara 5 ini masuk yang mana dia? Syabih bil mudhaf. Yang bener nih syabih bil mudhaf. Nah, ya jadi dia di sini adalah nakirah maqsudah ya.
maksudah. Oke. Jadi dia sebagai nakiroh maksudah. Baik. Ya miskinu. Jadi kalau nakiroh maksudah itu sama hukumnya dengan apa namanya? Dengan mufrad alam ya. Baik. Boleh lanjutkan berikutnya? Nih. Silakan. Ya. Siapa? Satya. Oke, Satya. Oke, habis ini ya, habis Satya ya Rizky ya. Yang mana tadi yang ada mah? Ya, Mada sama dua baris lah, dua baris. Itu yang Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Madama annaka arafta at-tariqa lima dalam tuasil. Pas kamu tahu caranya begitu, kok kamu nggak ngambil jalan tersebut? Nah, gitu aja. satu baris lagi lah, dua baris kesedikitan. Lima ada yang untuk Ibnu Bas watabki alaihi al-manabir wal maharib wal maktabat. Terus apa ini ya? Ah, Berkaitan. apa tuh? Tak inu ya? Ya, ta'innu. Tak inu aqwamun nifaqdi. Ya, Kenapa sih Ibnu Bas ketika beliau wafat itu manabir atau mimbar-mimbar itu menangis? Maharib itu apa? Maharib itu jamak dari mihrab. mihrab. Mihrab siapa? Tempat ibadah. Tempat ibadah. Oh iya, tempat-tempat ibadah menangis. Terus maktabah-maktabah atau apa namanya perpus-perpus menangis. Terus akwam atau masyarakat itu merasa kehilangan. Udah gitu aja tadi. Ya, ta'innu ya. Apa arti ta'innu? Mengeluh. Ya, mengeluh, merengek, menjerit. Ya. Oke. Mengeluh lah, sambat-sambat. Baik. Syukran ya. Madama annaka arafta tariq, limadha la tuwasil? Ya, selama kamu mengetahui. Afwan ya, ini ada Muhammad Rizky, kita matikan mikrofonnya karena agak bergemuruh di situ ya. Oke. Madama annaka arafta tariq, limadha lam tuwasil? Ya, selama kamu mengetahui jalan tersebut, ya jalan menuju kesuksesan itu, kenapa kamu tidak melanjutkannya? Limadha lam tuasil. Limadha yamutu Ibnu Bazin? Kenapa Ibnu Baz itu meninggal? Ya fatabki alaihil manabir. Mimbar-mimbar menangis, mihrab-mihrab menangis, perpustakaan menangis, dan ta'innu aqwamun li faqdihi, dan menjerit kesedihan ya, merasa sedih. Ya menangis juga aqwamun ya orang-orang ya atau kaum-kaum karena kehilangannya. Ya. Jadi teringat dengan ta'innu ini ada sebuah nih ada kalimat ya. Ya, ini ada kalimat yang bentuknya jebakan. Ya. Harusnya kalau anna yang betul itu Zaidan atau Zaidin atau Zaidun. Zaidan. Kalau kita bikin anna Zaidun betul nggak? Anna Zaidun itu tat. Anna Zaidun. Kalau anak inunya pilih, bener kan? Ya, betul ya. Jadi anna ini dia bisa dua nih. Dia bisa sebagai harfun nasikh ya, bisa sebagai harfun nasikh dia yang beramal seperti ya inna wa akhwatuha ya. Dia berarti menasabkan isim dan merafa'kan khobar. Nah, dia bisa sebagai fi'il nih, fi'il madhi. Gitu ya. Dia bisa sebagai fi'il madhi. Jadi kalau ada kalimat-kalimat yang ini kalimat yang menjebak sih teka-teki gitu ya. Nah, jawabannya gitu. Apakah anna zaidun fil baiti ini benar? Ya bisa benar kalau annanya fi'il madhi gitu ya. Oke, satu baris berikutnya silakan. Tadi ada Rizky tadi ya. Rizky ada dua nih. Rizky yang mana nih? Tadi yang Ustaz lihat Rizky tunggu. Muhammad Rizky Fauzi Firdaus tadi ya. Baik, saya. Oke.
yang wa anta ya Ustaz ya. Ya. Wa anta satamutu yauman minad dahri wa la'allahu la yabki 'alaika ahadun illa mujamalata aw 'adata. Hmm. Dan suatu hari kamu akan mati di dalam ad-dahru tuh tempat tinggal atau apa Ustaz? Ad-dahri. Ya, dahari itu ini masa. Yang bahasa wa dan la'ala dan la'alahu, semoga dia la yubka la yabki tidak ada yang menangisi alaika kepadamu ahadun siapapun Hmm. illa kecuali mujamalata mujamalatu itu teman-teman atau ada yang sudah biasa Oke. atau gimana sih? Oke, baik, nggak apa ya. Setidaknya sudah mencoba ya. Itu yang penting. Yang penting itu coba dulu ya. Nah, salah benar urusan belakangan. Karena kita di sini bukan Ya. sekolahan yang mau ujian ya. Kita di sini itu pokoknya latihan Ya. sama-sama ya. Baik. Wa anta satamutu yauman, dan kamu sementara kamu akan mati pada suatu hari nanti. Wala allahu, jadi la Allah ini tidak selamanya berarti semoga Iya. ya. Semoga. Nah, di sini artinya barangkali la beki alaika ahadun. Ya, barangkali tidak ada satu orang pun yang menangisi kepergianmu. Nah, illa mujamalah, kan sakit sekali ya. Illa mujamalah, kecuali hanya sebatas basa-basi au adatan ya, atau hanya ya karena sebatas kebiasaan aja ya, orang ada yang meninggal nangis ya nangis gitu kan ya, jadi tidak betul-betul kita dianggap sebagai orang yang penting. Nah, oke, pertanyaan i'rab deh satu. Mujamalatan ini dia i'rabnya apa nih? Aslinya istisna. Ya, istisna itu ada berapa macam? Istisna itu Mustasna. ya, mustasna itu hukumnya ada berapa aja? Ada dua. Dua, yakin dua. Ya, Yang pertama? istisna munqati sama istisna munqati. Oh, enggak, ini yang kita maksudnya i'rab mustasnanya nih, bukan munqati atau mutasilnya. Huruf mustasna ada dua. Hah? Apa aja yang dua itu? I'rabnya ada dua paling. Ada dua. Ada yang pernah belajar tam mujab, tan manfi sama nakis manfi? Ada. Belum kan? Belum. Nah, yang belum coba dipelajari itu, ya. Jadi istisna itu ada 3 bagian ya, istisna bi'illah ya. Nah, istisna bi'illah itu ada tam mujab. Tam mujab itu tam itu sempurna, mujab positif. Artinya kalau tam mujab itu dia sempurna positif, tidak ada huruf nafi sebelumnya. Ya, jadi ini emang agak panjang ya. Sebentar, di sini ada nggak ya? Tunggu. Kayaknya di sini ada deh. Istisna af'al ya'lal ilana ini. Ini ada tam mujab ya. Ini kita baca cepat aja untuk mengingat kembali. Bagi yang belum pernah belajar ini nanti silakan dipelajari dengan detail ya, karena ini sangat penting. Yang pertama itu ada tam mujab ya. Tam mujab itu sempurna positif. Maksud tam itu adalah sempurna. Ya, mujab itu artinya nggak ada huruf nafi ya. Nah, contohnya di sini ini ya, qamal qaumu illa zaidanya. Jadi zaidan ini mustasna yang tam mujab. Ya, sempurna itu artinya apa? Di sebelum illa ini udah lengkap fiil fa'ilnya untuk fiil lazim atau fiil fa'il maf'ul bihnya untuk fiil muta'addi gitu ya. Oke, itu tam mujab yang tidak ada huruf nafi depannya. Kalau ada huruf nafi itu namanya tam manfi. Ya. Tam manfi itu ada huruf nafi, misalkan ma qamal qaumu illa zaidan. Ya, tidak ada kaum yang berdiri sama sekali kecuali Zaid. Nah, ya tam sempurna, apa itu sempurna? Ya, fi'il dan fa'il sudah ada sebelum illa atau fi'il fa'il maf'ul bihnya.
dan dia ada huruf nafi depannya. Oke, ma qamal qaumu illa Zaidan, ya. Dan yang terakhir ada namanya naqis manfi. Naqis manfi itu apa? Nah, ini. Naqis itu artinya kurang. Artinya kalimatnya kurang atau tidak sempurna, ya. Langsung ke contoh aja biar gampang. Nah, ini. Ma qamal qaumu illa Zaidun. Jadi sebelum illa ini belum lengkap kalimatnya nih. Ini kan baru maqama aja, nggak ada fa'ilnya. Ya, fa'ilnya ada di setelah illa. Jadi nakis itu artinya kesempurnaan kalimat itu diputus atau dipisah oleh illa di tengah-tengahnya. Ya, antara fi'il dan fa'il dipisah oleh illa atau mungkin fi'il fa'il dan maf'ul bihnya dipisah oleh illa. Dan i'rab setelah illanya harus harus sesuai dengan kata yang ada di sebelum illanya, ya. Kalau ini koma fi'il ya berarti kata setelah illanya jadi fa'il, ya. Itu secara sederhana, ya. Kalau masih ada yang bingung atau belum tahu, langsung pelajari sekarang, ya. Habis ini cari materinya, langsung pelajari, karena materi-materi ini kalau antum masih ngambang atau belum terlalu paham, tentu ini akan menyulitkan, ya, untuk pembelajaran ataupun nanti untuk perkuliahan, ya. Nah, karena katakan nanti antum lulus, ya mudah-mudahan lah, ya, semoga yang di sini semua lulus tes Al-Azhar gitu, ya. Nah, jadi kalau ada yang ya, oke. Kita lanjut dulu aja. Oke, 2045 ya. Wa antas tamutu dari la ala wa la'allahu la yabki alaika had illa mujamala wa ada. Baik, dan pertanyaan sampai di sini? Ya. La'alla itu jadi apa, Ustaz? La'alla, ada yang tahu la'alla itu apa i'rabnya? La'alla ini sebagai masuk kemana dia nih? Tarfal tansibul isma wa tarfal khabar. La'alla itu kan kalau di alfiyah itu bisa jadi akhwatnya ina, bisa jadi huruf jar juga. Ya. Ya, jadi kalau yang belajar di akhwatnya ini adalah alla di sana. Ya, atau jadi huruf jar, ya. Nah, kalau di sini dia kira-kira jadi apa nih? La'allahu la yabki alaika ahadun. Akhwatnya ina. La'allahu, ya. Nah, ya. Jadi ini dia masuk kategori inna wa akhawatuha. Yang dia adalah tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Nah, mana khobar dari la'allanya? Ya, la yabki alaika ahadun. Jadi khobarnya khobar jumlah, ya. Baik. Seorang pun yang menangisinya. Nah, oke, gitu ya, Priska, ya. Baik, silakan yang lain yang mau bertanya. Oke, tidak ada ya. Baiklah. Hah, ada nanya? Nggak ada? Oke, kalau ada silakan. Kalau enggak kita mau bahas soal nih. Ada Ustaz, ada. Ah, gimana? Ustaz, Ini tentang isim maksur, Ustaz. Kenapa, Nazif? Tentang isim maksur. Isim maksur. Kenapa isim maksur? Isim maksur, Ustaz. Iya. Apanya nih yang mau ditanyain? Perbedaan isim masdar mim dan asli itu apa, Ustaz? Perbedaan apa? Isim masdar mim dan asli. Isim masdar mim ini apa maksudnya nih? Dan asli ya, bedanya itu apa, Ustaz? Isim masdar mim ini maksudnya apa? Maknanya beda atau sama, Ustaz? Gitu. Contohnya gimana? Misalnya fathan dan wa maftahan itu maknanya sama atau beda, Ustaz? Oh, ini masdar. Oke. Oh, bukan isim maksur ya.
Baik, ada yang tahu perbedaannya? Kan kalau dalam amsilah tasrifiyah ada fathan, ada maftahan sebagai masdar kan? Nah, apa perbedaannya kira-kira? Ada yang tahu? Ya, kalau yang Ustadz ketahui ya, yang Ustadz ketahui, jadi masdar itu secara umum maknanya sama. Ya, bahkan untuk masdar dari sulasi mujarad aja kan bisa banyak gitu ya. Satu kata itu kayak kata ghafaro misalkan. Ghafaro itu bisa, coba deh kita cek di kamus biar nggak salah nih. Kata ghafaro, ada ghufran kan? Mana ghafaro sebentar. Ya, ada ghafran. Ada ghufranan gitu kan, ada dua di sini nih. Nah, kalau di penggunaannya sebenarnya nggak beda jauh ya. Ini sependek yang saya tahu nih. Ya. Nah, mungkin kalau ada yang lain yang tahu silakan ya. Yang setahu saya sama aja. Nanti tergantung perbedaannya perbedaannya itu terletak pada bagaimana orang Arab menggunakan. Ya, misalkan kalau untuk berdoa ghufranaka gitu kan. Nah, atau kalau untuk penyebutan dia sebagai fa'il, ghafru atau apa gitu ya, atau ghafran, atau maghfiratan kadang juga ada ya. Oke, itu yang bisa saya jawab ya. Tadi Arya, silakan Arya. Ustaz, Hmm. yang fatabaki itu Ustaz, yang limada yang mutu Ibnu Baz fatabaki. Fanya tuh fa apaan ya Ustaz? Oke, limadza yamutu ibnu Bazin? Ya, ada yang tahu nih fa-nya fa apa? Yang mana? Ya, limadza yamutu ibnu Bazin fatabki. Fa-nya fa apa di situ? Sebabnya kan Fa Sababiyah. sababiyah? Kayaknya bukan sababiyah deh. Surat apa As-Safi. apa Ya. Dia jadi fa'atof di sini nih ya. Maknanya di sini adalah untuk apa namanya? Ada makna tartibiyah di sini. Ya. Mengapa Ibnu Bas itu meninggal lalu lalu atau kemudian mimbar menangis, mihrab menangis, ya perpustakaan menangis gitu ya. Gitu, Arya. Syukuran Ustaz. Ya, Afwan. Baik ya. Ada lagi terakhir mungkin? ini terakhir kata Satya? perbedaan ini antara masdar dan isi masdar itu apa Tat? Kayak lafal wudu'an itu kan isi masdar Ya, tapi bukan masdar. Masdar itu kan tawadu'an. ya. Itu bedanya apa Tat? Antara masdar dan isi masdar dari maknanya gitu. Kalau penggunaannya sama aja. Kalau untuk penggunaannya ya, itu pernah Ustadz bikin tuh di sini tuh mana ya, mana hubungan terkalimat ta'ajub. Ini masih kelihatan nggak share screen-nya? Masih Ustaz. Oke, nih. Kayaknya ada di sini deh waktu itu. Kalau masih ada di sini ya. Nah, ini. Jadi kan kalau tawaddo'a fi'il. Nah, masdarnya sesuai dengan wazannya kan tafa'ulan. Ya, tawaddu'an gitu kan. Nah, kalau isi masdarnya dia berkurang hurufnya tuh. Jadi wudu'an. Ya, hilang taknya gitu kan. Sama kayak a'ta. Masdarnya i'ta'an. Nah, kalau isi masdarnya ata'an. Ya, ada takallama, takaluman jadi kalaman. Jadi kalau untuk penggunaannya ya mungkin pastinya ada ya makna tersendirinya itu ada, tapi saya belum tahu. Nah, kalau secara umum maknanya hampir sama aja. Ya, inna tawaddu'a misalkan bil ma'il musyammas sah gitu kan. Bisa dibilang inna tawaddu'a, bisa dibilang innal wudu'a. Bisa dua-duanya. Nah, itu yang saya tahu ya. Nah,
silakan nanti digali lagi masing-masing. Kalau mungkin ada yang tahu atau dapat maklumat baru, nanti silakan kita berbagi di sini ya. Oke, sekarang kita coba bahas ini dulu, soal dulu. Stop presentasi. Nah, ya. Nih, sebentar. Kita buka yang ini. Oke, kelihatan nggak soalnya nih? Nah ini, Kurang jelas ya. kurang jelas ya? Ya, kurang jelas. Oh, coba kalau kurang jelas, kita coba metode share screen seperti biasa. Ini ya? Oke, coba ini. Nah, ini kelihatan? Enggak. Kelihatan kan? Nah, itu ada tuh. Nah, tuh. Kalau di laptop mah kelihatan jelas. Oke, jadi sebelum kelihatan ya. Oke, sebelum masuk ke soal ini, jadi saya pengen menjelaskan dulu. Ini terkait dengan soal yang nanti akan keluar saat ikhtibar tasfiyah ya. Jadi untuk ikhtibar tasfiyah itu nanti soalnya ada 4 kategori ya. Ada kategori yang pertama ini ada apa namanya? Ada audio ya, istima'nya. Nah, ini dikasih beberapa audio jawab ya, ada audio jawab dan seperti itu seterusnya. Dan ini sangat mengandalkan sekali kosakata. Jarang sekali pertanyaan di soal audio ini pertanyaannya berupa i'rab itu jarang sekali. Ya, bahkan kayaknya nggak ada deh. Ya. Nah, pasti jawabannya kayak gini, jala syasyabu bijani bisyekh fi sayyara talia, benar apa salah gitu. Jadi pemahaman yang ditanyakan. Nah, nih 20 pertama itu soal audio. Nah, 20 kedua itu teks dan itu biasanya panjang-panjang. Ya, jala assalamualaikum bil hasyiyah faqala ya, biladuna sa'idah sampai akhir gitu kan. Nah, mansabul maudhu apa namanya judul yang tepat ya dan lain-lain ya. Nah, itu biasanya ada 2 atau 3 teks yang panjang-panjang. Nah, gitu. Kemudian yang bagian ketiga itu baru nausaraf. Ya, nausaraf pun biasanya terapan. Ini mana yang benar? Mata yakhruju ila baitika, mata takhruju ila baitika, mata takhruju ila baitiki, mata yakhruju ila baitin. Nah, jadi tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya apa i'rab Zaidun dari jalasa Zaidun. Nah, itu enggak ada tuh. Ya, tapi kalau yang agak lebih dari itu ada. Nah, itu soal tentang apa namanya? Tentang nausaraf ya. Dan di akhir 20 di 1 atau 2 nomor terakhir itu pasti ada biasanya balaghahnya. Ya, ra'aitu asadan yaqtulu bisayfihi fi hadhil jumlah, ada kinayah ka, tashbih, majaz, mursal atau isti'arah. Nah, ini dipahami. Dan bagian soal yang terakhir itu adalah tentang kitabah. Ya, at-ta'allamul arabiyyah lil tilhaqi bil jami'atil azhar, ini ada titik koma ya. Udah benar apa belum? Ya, hadhara zaidun naharan, ini ada nun di sini, benar apa salah kalimatnya gitu kan. Nah, jadi ini ada tentang alif lam juga, ada tentang hamzah mutawassithah, hamzah di akhir ya. Nah, jadi ini bagi yang belum betul-betul untuk didalami materi-materi tentang ini ya. Oke, sekarang sebelum kita masuk ke pertanyaan, ada yang mau ditanyakan dulu tentang bentuk soal ini? Ini Pak Ustaz, Kenapa? boleh minta itu linknya Oh, lewat seleksi Timur Tengah. oke. Nah, kalau Ada di kalau ada yang berminat untuk ke soal-soal ini atau buku-bukunya, nanti langsung ke admin aja ditanyakan. Ya, jadi biar nanti diarahkan oleh admin gitu ya. Ustaz, Hah? eh, Gimana? kalau yang soal cerita itu Ustaz, kita ngerjainnya harus diartiin dulu gitu. Nah, jadi kalau ada soal cerita yang teks panjang tadi ya, yang kayak gini. Nah, jadi kalau sudah sebenarnya untuk membaca soal ini, untuk menjawab soal ini cepat,
Yang pertama dibaca itu bukan teksnya dulu, tapi pertanyaannya dulu yang dibaca. Ini judul gitu kan. Oh ini madza tara al-kalimah nasir sa'adah. Mal hikmah min hadhil qissah? Jalasal malik bin al-hasyif faqala bla 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 mana sya'ab gitu kan. Jadi baca dulu soalnya. Setelah baca soalnya baru baca. Nah, ini tujuannya kita belajar menerjemah ini ya. Jadi ketika kita membaca jalasal maliku bin al-hasyif faqala bilan sa'ida wa a'taqid annani masdar sa'ada allati yatamatta'u biha sya'bi. Qultul malikah bal laula wujudi anna falaqad araftuka syaban ta'isan kathirun nazawat. Jadi sambil baca itu kita dapat gambarannya atau bahkan syukur-syukur bisa langsung paham apa yang kita baca. Nah, sehingga ketika kita membaca bahasa Arabnya kita langsung bisa meresapi artinya. Ya, kalau jelas al malikul baina hasyah. Nah, muncul bingung tuh nih hasyah ini apa lagi nih. Itu kan ini hasyah Baijuri kah atau hasyah Qalyubi Umairah dan lain-lain ini apa gitu kan. Nah, padahal hasyah ini artinya pasukan ya atau para pembantunya gitu kan. Nah, jadi makanya betul-betul yang menjadi kendala utama saat ujian ke mau ke Al-Azhar atau mau ke Madinah mau kemana itu bukan nausaraf. Karena nausaraf anak dari Indonesia luar biasa lah gitu kan. Nah, tapi kalau ditanya tentang masalah kosakata dan kemahiran atau keahlian untuk merangkai kata menjadi sebuah kalimat, kita masih jauh-jauh tertinggal. Nah, makanya itu kelas itu kita adakan, yang ini kita adakan untuk melatih sebenarnya. Ya, Priska ya. Iya, Ustaz, syukran Ustaz. Ya. Oh, Priska udah dapat soal ini, udah diaktifasi belum sama admin? Alhamdulillah udah Ustaz. Oke. Nah, ya. Nah, sekarang kita lanjut dulu. Ya, kita soal ke berapa ya? Soal ke Nah, satu buah soal aja nih, nomor 46. Silakan dibaca dan jawab masing-masing aja. Habis itu kita bahas. Gak ada Ustaz fotonya. Nah, nggak ada. Ya, Wih. hilang. Ya udah, ini aja deh. Hilang. Kita share di grup aja kalau gitu. Baik Ustaz. Nah, biar. Ini Afwan ya, yang tadi ngechat belum bisa Ustaz bahas ya, balas ya. Ini banyak yang ngechat nih. Nah, tuh, silakan dibuka di grup. B mungkin Ustaz. Oke, jawabannya apa? B Jawabannya A, Ustaz. Ada yang A, ada yang B. Oke, coba kita lihat di ini share screen-nya kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, gitu ya. Jadi jawaban yang benar nih kita buka yang ininya ya, kunci jawabannya kita buka. Jawaban yang benar itu adalah yang A. Ya. Nah, kenapa yang B itu salah? Karena nun yang ada pada jamak mudzakkar salim dan nun yang ada pada musanna itu harus dihilangkan ya ketika menjadi mudhaf. Oke? Nah, makanya yang benar itu bukan muhandisuna tapi muhandisu gitu ya. Oke. Ya, jelas kira-kira? Jelas. Oke. Baik ya, kalau jelas alhamdulillah. Semoga ini bermanfaat. Cuman ada satu hal penting yang ingin Ustaz sampaikan ya.